Waktu dia di kamar mandi, biasa beres-beres, lepas baju, mau nyalain keran. Pas kerannya dibuka, dia ngeliat itu yang keluar darah segar. Yang mengalir tuh darah. Ada antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas, omnes. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa, aku ngasih kalian asupan horor untuk nemenin di waktu senggang kamu atau bahkan yang lagi mau tidur. Kali ini asupan horornya mengenai cerita rumah yang berjudul Rumah Bekas Pembantaian. Sebenarnya cerita ini tuh berasal dari tweet Twitter ya. Ini dari cerita arwah, yang mana seperti biasa aku akan menceritakan kembali dengan caraku sendiri. Langsung aja tanpa berlama-lama, dan ini kisahnya. Jadi cerita ini adalah cerita nyata yang dialami sama Teh Nina. Nah, kejadiannya ini tuh tepatnya waktu dia masih kecil gitu, di tahun 1996. Waktu itu dia sekeluarga nih harus pindah lah dari Pulau Jawa ke Sumatera Utara, tepatnya di kota Binjai. Tokoh-tokoh di sini itu tuh yang pertama tentu aja si Nina, terus ada tetehnya alias kakaknya, ayahnya yang bernama Pak Jainuddin, kita sebut aja Pak Udin, terus ada mamahnya yang bernama Bu Kusnirah. Di tahun itu ya, Pak Udin tuh dapat tawaran gitu buat pindah ke Sumatera Utara, yang mana dia bakal menjabat sebagai kepala wilayah. Dan ternyata gajinya itu 3 kali lipat. Oh, menggiurkan banget kan? Setelah itu mendapat tawaran tersebut, Pak Udin nih diskusi nih sama istrinya. Gimana nih yang kita pindah atau enggak gitu. Sebenarnya sih rada ragu-ragu ya sang istri ini alias mamanya Nina. Yang pertama jaraknya jauh gitu, terus nggak tahu di sana gimana keadaannya kan. Tapi setelah banyak pertimbangan, yaudah deh diambil aja kesempatan ini. Toh juga cuman 5 tahun menjabat di sana, nanti bisa balik lagi ke Jawa. Setelah pertimbangan yang banyak tadi dan mereka bersepakat buat pindah, dikasih tahu lah nih kepada anak-anaknya, ke Nina dan kakaknya. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke Sumatera Utara, tepatnya ke kota Binjai. Itu yang salam dari Binjai. Berangkatlah mereka ke sana. Rupanya nih, lokasi tempat mereka nanti pindah, rumah yang akan ditinggali, itu tuh kayak agak jauh ya dari kota Binjai itu. Jadi kayak ke desa gitu. Berangkatlah sana. Perjalanan lama, perjalanan tuh berjam-jam, jauh banget apalagi dari Jawa ya. Otomatis tubuh tuh udah capek mereka sekeluarga. Tapi yang namanya memulai hidup baru ya harus ada semangat gitu. This is a new life. Sesampainya di rumah dinas, Pak Udin sekeluarga ini udah disambut nih sama seseorang laki-laki yang bernama Pak Indra. Jadi dia tuh emang petugas lah di kantor, kayak yang bersih-bersih gitu-gitu. Termasuk nih juga yang bakal ngasih tahu Pak Udin terkait rumah dinas. Ya, Pak Udin dapat rumah dinas di sana syukurnya. Udah dapat gaji 3 kali lipat, jadi kepala, dapat rumah dinas lagi kan. Itu benar-benar fasilitas yang luar biasa sih bagi Pak Udin sekeluarga. Laki-laki tersebut bernama Pak Indra. Nah, Pak Indra nih guys, dia tuh wajahnya tuh udah kayak nggak nyaman gitu. Kayak ada sesuatu yang aneh, tapi dia berusaha untuk baik-baik aja, kayak tetap stay cool tapi terlihat canggung. Dia bukalah pintunya nih, keren. Lalu dipersilahkan masuk. Ya biasa pasti, masuk Pak, masuk Bu, masuk Dek, silahkan. Terus Pak Indra ini bilang, Nanti kalau ada apa-apa, bilang aja ke saya ya. Saya mau buru-buru nih, mau balik. kenapa buru-buru gitu kan? Oh ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Pak Udin nih sekeluarga nggak merasa aneh atau gimana-gimana ya. Tapi yang jelas, Pak Indra ini tuh dia bener-bener kayak pengen pergi dengan cepat dari rumah dinas tersebut. Sepeninggal Pak Indra, Bu Kusnira, Pak Udin, Nina, dan kakaknya itu pasti mencek rumah lah biasa, lihat-lihat dulu gitu kan. Nah, Bu Kusnira tuh ngerasa kayak ada yang aneh. Jadi dia tiba-tiba tuh merinding. Ini kenapa ya gitu. Ya memang sih tampilan rumahnya juga agak gimana gitu ya.
ala-ala arsitektur Belanda zaman dulu gitu. Jadi sangat antik, walaupun itu sudah di tahun 1996 ya. Tapi bangunan itu tuh kayak udah lama banget gitu loh. Rumahnya itu terdiri dari 2 lantai, besar. Terus di halaman rumah tuh banyak pohon nangka. Jadi kayak rindang banget. Rumah ini itu tuh cat-cat depannya tuh udah kayak agak terkelupas gitu loh. Emang kayak rumah tua, arsitektur Belanda, antik gitu ya. Tapi kayak nggak terawat dengan baik, kayak ditinggalkan lama. Ya literally rumah serem, ngerti kan? Rumah kosong yang menyeramkan. Bu Kusnirah di sini udah merasa nggak enak ya, tapi dia berusaha untuk fine-fine saja. Apalagi dia punya anak 2 nih. Nggak enak kalau misalnya dia bawa negative vibes, takutnya anak-anaknya juga ikutan takut gitu kan. Ya udahlah, Bu Kusnirah nih berusaha untuk baik-baik saja. Dia buka tuh barang-barang, dia rapihin. Ya ditata lah, dibersihin lah rumahnya. Setelah beberes tadi, Bu Kusnirah nih ngajak anak-anaknya nih, si Nina sama Yanti kakaknya ya, buat nonton televisi di depan ruang tengah. Jadi mereka nonton tuh bareng. Pak Udin izin mau cari makan siang. Jadi dia pergilah keluar. Di rumah sisa bertiga dong. Lagi nonton TV nih, asik-asik. Tapi secara tiba-tiba si Yanti kakaknya Nina pas lagi ngobrol gitu, dia tuh langsung kayak gerasak-gerusuk gitu, naiklah ke lantai 2 sambil berlari gitu kan. Nah ibunya ngelihat kan ini kenapa bocah lari gitu, diikutin lah sama dia. Ngelihat anaknya tuh naik tangga berlari-lari, si Bu Kusnirah pasti teriak dong, "Yanti jangan lari-lari ya nak, nanti kamu jatuh, ayo sini." Diikutinnya dia. Yanti tuh kayak nggak denger gitu, dikasih tahu mamanya. Sampai di lantai 2, si Yanti ini dia berdiri, terdiam, memandang kosong ke arah kursi goyang. Jadi dia kayak gini. Bingung dong mamanya, ini anaknya kenapa tiba-tiba begini gitu kan. Mamanya ngelihat Yanti kayak gitu langsung disamperin. Lalu dia agak kesel nih sama Yanti. Ya biasalah ibu-ibu kan kalau lagi kesel biasanya agak ngebentak tuh ke anak. Pokoknya dia ngomel lah Ibu Kusnirah ini, kenapa Yanti tuh dipanggil-panggil gak denger. Ditepuk lah si Yanti. Lalu si Yanti ini kayak terhenyak gitu. Dia lihat mamanya, "Ih mama kenapa?" gitu kan. Ditanya sama mamanya, "Kamu kok gak denger sih dari tadi dipanggil?" Ternyata si Yanti ini bilang kayak gini guys. Dia bilang, "Tadi aku lihat anak kecil mah, anak bule gitu. Terus dia berlari ke lantai 2. Dia itu sambil ngeledekin aku gitu." Nah mamanya bingung dong. Kita tuh cuman bertiga di rumah, nggak ada siapa-siapa, apalagi anak bule. Siapa gitu? Nggak mau terlarut dalam ketakutan, pikiran negatif. Yaudah tuh diajaklah ke bawah, turun. Cuman walau dia diajakin turun ke bawah, Yanti tuh nggak mau. Jadi dia tuh kayak kesel. "Nggak ma, aku tuh mau di sini. Aku tuh mau main di sini." Udah tarik-tarik tuh sama mamanya, "Ayo turun gitu kan. Bandel ya jadi bocah. Nggak mau, si Yanti mah tetap mau di atas. Akhirnya yaudah mamanya turut sendirian dan ke depan televisi sama Nina nonton TV gitu kan. Si Yanti masih di atas. Selang beberapa menit ya, Bu Kusnirah nih sama si Nina nonton TV ngobrol. Tiba-tiba mereka tuh dengar si Yanti kayak cekikikan, ketawa ketiwi gitu. Terus kayak lari-larian gitu. Mamanya bilang nih ke Nina, "Nin, coba cek deh, itu kakakmu di atas." Ke atas lah Nina nih, ngeliat kakaknya. Kenapa nih lagi rame-rame gitu. Waktu Nina itu ngeliat kakaknya, dia tuh kaget, kayak serem sendiri. Terus bilang lah ke mamanya. Dia langsung buru-buru turun tuh. Dia bilang nih kalau ternyata si Nina ini ngeliat kakaknya lari-larian, ketawa ketiwi, kayak ngobrol, terus main po ame-ame, belalang kupu-kupu. Tapi nggak ada orang, nggak ada temennya, dia sendirian. Mamanya nih kan kayak mulai takut gitu kan. Ya udah deh kita cek berdua gitu. Naik lagi nih ke lantai 2, mau ngeliatin si Yanti. Si Yanti ditegur sama mamanya, "Yanti kamu main sama siapa? Ini ademu loh, ajak main, buruan," gitu. Terus si Yanti yang lagi main kayak gini-gini,
Dia ngeliatin tuh ke mama sama adeknya. Dia bilang, "Gak mau, Mak. Dia gak mau main sama adek. Aku di sini aja main sendiri." Serem banget. Si Yanti kenapa tiba-tiba begitu gitu kan. Terus mama ini udah mulai takut. Nina juga udah takut gitu kan. Ya udah mereka turunlah ke bawah. Nggak lama kemudian si ayahnya nih datang. Tok tok tok, assalamualaikum. Datang ayahnya nih. Nina tuh langsung kayak senang. Ayah gitu. Rasa takut mereka tuh tiba-tiba mereda karena udah ada ayah. Walaupun tadi tingkahnya si Yanti aneh banget kan. Setelah itu mereka ke ruang makan buat makan siang bareng. Yanti dipanggil buat makan. Jadi berempat nih. Ada ayah, ibu, Yanti, Nina. Makan bareng. Pas lagi makan bareng kayak gitu ya, si Bukus Nirah nih kan masih kepikiran sama Yanti. Karena dia tuh bertingkah aneh. Sebelumnya tuh Yanti gak pernah kayak gitu. Tapi pas datang ke rumah ini, kok tiba-tiba gitu kan. Lagi makan, melamun nih ibunya. Ditegurlah sama ayahnya. Bu, kok ngelamun sih? Nggak mau cerita langsung karena nggak enak juga gitu ya. Jadi ibunya ini bilang, oh dia cuma lagi mikirin ini enak makanannya gitu kan. Bumbunya kira-kira apa, terbuat dari apa. Nah si Pak Udin nih bilang, ini namanya mie gomak Bu, enak kan? Ini kayak emang mie di daerah itu gitu. Mie khasnya lah. Udah ngobrol-ngobrol lah, makan-makan. Tiba-tiba makan-makan mereka itu terganggu sama kedatangan seorang bapak-bapak yang usianya itu 50 tahunan. Jadi gini, posisinya keluarga Pak Udin lagi makan bareng, lagi makan siang. Pintu kebuka tuh. Datanglah bapak-bapak aneh tadi yang usianya 50 tahunan itu. Wajahnya tuh kayak cemas, tapi kayak kurang ramah. Terus dia marah-marah, ngomong dalam bahasa Batak yang tidak dimengerti sama sekali sama Pak Udin sekeluarga. Entahlah dia ngomong apa. Terus Pak Udin datangin nih. Pak, tolong pakai bahasa Indonesia, kita nggak ngerti. Saya baru datang di sini, ini keluarga saya menjadi kepala pimpinan di sini, jadi dapat rumah dinas dan meninggali di sini. Si bapak-bapak aneh ini, itu tuh masih kayak diminta. Ayo Pak, pakai bahasa Indonesia biar kita ngerti. Terus bapak-bapak ini bilang kayak gini. Hati-hati ya kalian ya, hati-hati. Ingat nih, nama aku Tobar, hati-hati kalian. Pergilah dia setelah ngomong kayak gitu. Nah, abis si bapak-bapak aneh tadi tuh pergi begitu aja, Pak Udin ini nggak mau ngambil pusing dong. Ya udahlah mungkin warga sini yang rada-rada gitu ya. Yaudah, maklumin aja. Baliklah buat makan siang kembali dan beraktivitas beres-beres rumah segala macam. Sampai nggak kerasa nih udah menjelang maghrib. Nah karena ini hari pertama mereka di rumah itu, Pak Udin ini berinisiatif ngajak keluarganya buat sholat berjamaah maghrib di musola yang ada di desa tersebut. Kebetulan rumah mereka tuh kayak di ujung gitu lah, kayak di ujung jalan. Di rumah Pak Udin, rumah dinas. Di jalan kosong, gak ada rumah penduduk. Baru di sini pemukiman warga nih, dan di sini nih ada musola buat sholat berjamaah. Berangkatlah keluarga bahagia ini menuju musola. Jalan kiri kanan tentu aja hutan, pohon inilah, pohon itulah, pohon bambu, pohon nangka. Serem lah pokoknya dan gelap ya. Sambil nyenterin jalan, si istri ini agak ngomel gitu. Wah ternyata rumahnya di ujung, aduh gak enak nih suasananya, serem. Kayak zaman dulu, kayak tahun 70-an gitu kan. Si suaminya, Pak Udin pasti berusaha untuk menenangkan istrinya. Ya wajar aja, namanya juga hari pertama, pasti masih adaptasi gitu ya. Sampailah mereka di musola. Udah banyak tuh warga yang bersiap buat sholat berjamaah. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatlah berjamaah. Habis sholat berjamaah, banyak warga di sana kenalan lah, salam-salaman. Salam, salam. Pak Udin ini memperkenalkan keluarganya nih. Saya Udin, ini istri saya Kusnirah, ini anak saya yang gede Yanti, yang kecil Nina. Kita baru pindah di sini. Jadi saya sekarang menjabat sebagai pimpinan wilayah di PT Pancasakti dan dapat rumah dinas yang di ujung sana. Warga setelah tahu Pak Udin itu tinggal di rumah dinas tersebut, wajah mereka yang tadi ramah gitu ya, antusias dengan warga baru, langsung berubah.
Jadi wajah mereka tuh kayak takut, kayak aneh. Terus tiba-tiba pada mundur diri. Pamit ya, pamit. Aneh dong. Bu Kusnira sebagai perempuan kesel dong. Ini kenapa warga tiba-tiba bertingkah aneh? Kenapa mereka tiba-tiba tidak menunjukkan keramahan kepada mereka? Kita tuh baru loh di sini. Salah apa? Ya udahlah, nggak usah diambil pikir. Gitu tuh Pak Udin mikirnya. Baliklah mereka. Pas di perjalanan mau balik, Bu Kusnira nih kayaknya udah mendem banget nih dari tadi. Dia tuh ngerasa nggak cocok banget sama daerah yang dia tinggalin. Ngomel lah dia sama suaminya. Dia bilang ke suaminya, kalau tahu kayak gini rumahnya, lokasinya, aku juga nggak bakal mau pindah ke sini. Tetap di Sumedang aja. Ini nih kayak zaman dulu banget. Rumahnya di pojok, di ujung, nggak ada tetangga, jauh keluarga, terus lagi serem gitu kan. Udah kayak tahun 70-an, sedangkan ini udah tahun 90-an. Ya Pak Udin agak gimana gitu ya, abis dicecar sama istri. Dan ini udah terlanjur tinggal di kota Binjai. Dia berusaha untuk menenangkan diri. Tapi si istri ini masih ngomel nih, Bu Kusnira ini masih ngomel aja dia. Tiba-tiba si Yanti itu dia langsung kayak gini. Jadi dia megang tangan ibunya, dia kayak natap ibunya melotot, terus marah-marah. Si Yanti bilang, ibu nggak pantas ya bilang kayak gitu ke ayah. Ayah tuh udah berjuang mati-matian buat keluarga kita lebih baik lagi. Sambil dia mencengkeram tangan ibunya tuh makin kuat, makin kuat. Si ibunya nih sampai, sakit, kamu berani ya sama ibu? Kamu kenapa jadi sampai kayak gini? Dari tadi tuh kamu udah aneh ya Yanti. Ya udah nih, Pak Udin rada gimana gitu lihat anak sama istri berantem. Jadi dia berusaha untuk menenangkan, dia kasih tau lah ke anaknya. Kamu jangan gitu sama ibu kamu. Kamu nggak boleh ngelawan ibu, apalagi sampai nyakitin ibu. Ya Yanti diomelin dong sama ayah sama mamanya. Ya udahlah. Tapi Yanti tuh tetap kekeh kalau dia tuh marah sama ibunya. Dia sampai bilang nggak ada rumah lain yang bikin dia betah. Pokoknya rumah dinas itu tuh udah enak dan yang terbaik bagi Yanti. Namanya juga anak kecil kan. Baliklah ke rumah, nyampe rumah, Yanti, Nina udah di kamar. Dan semua kamar tuh di lantai 1 ya. Lantai 2 itu cuman kayak ruangan kosong. Jadi nggak ada sekat, nggak ada kamar. Lantai 2 itu kayak tempat naruh barang-barang gitulah. Ya ada benda-benda kayak kursi goyang dan macam-macam lah di sana. Pas lagi mau tidur nih, Pak Udin sama Bu Kusnira, suami istri ini lagi ngobrol, biasa pilotok gitu. Terus mamanya Nina nih kayak ngerasa, kayaknya harus ngomongin deh apa yang terjadi sama Yanti siang tadi. Dia ceritain lah keanehan-keanehan yang dia lihat, terutama sikapnya Yanti ya. Dia tuh aneh aja gitu. Tapi seperti biasa, bapak-bapak ini tuh pasti agak sulit langsung percaya sama istri. Apalagi hal-hal yang gak logis gitu kan. Jadi ya menenangkan. Itu perasaanmu aja. Mungkin Nina tuh lagi kangen sama teman-temannya di kampung. Makanya dia berimajinasi. Jadi punya pikiran sendiri, punya dunia sendiri. Udahlah, tenang aja lah Bu, gak usah dipikirin. Pas lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba terdengar suara jeritan Nina. Jadi Nina nih suaranya kayak langsung teriak gitu kan. Kaget lah nih suami istri. Itu anak kenapa nih? Cek lah. Kayaknya lah dari lantai 2 deh. Kita naiklah ke lantai 2. Naik mereka ke lantai 2, nggak ada Nina di sana. Nggak ada. Yang ada tuh cuman si Yanti. Dia lagi duduk di kursi goyang. Jadi kayak gini nih posisinya. Bingung dong orang tuanya ini kenapa Yanti ada di lantai 2, lagi duduk santai. Ditanya, loh Nina mana? Tadi Nina kan teriak Yanti. Mana adekmu? Si Yanti, dia tuh gak jawab sama sekali. Tapi dia senyum gitu. Dan berisyarat nyuruh bapak ibunya diam. Jadi dia kayak gini. Setelah dia kayak gitu, tepat setelah itu tuh langsung bunyi bruk, kayak ada benda jatuh. Kaget dong. Itu apa yang jatuh? Langsung dicek dong. Mama papahnya langsung turun ke bawah ngecek itu apa. Si Yanti masih di kursi goyang. Dia senyum. Ya creepy banget lah. Kaget banget. Mama papa mereka ngelihat Nina itu jatuh di lantai 1 dalam kondisi pingsan, nggak sadarkan diri, panik langsung.
Langsunglah dibawa ke kamar. Jadi ayahnya langsung gendong ke kamar dan badannya Nina tuh panas. Dia masih nggak sadarkan diri. Nah di sini Ibu Kusnirah tuh udah bener-bener panik, takut, udah meledak. Dia udah merasa ini bener-bener nggak beres. Ini aneh. Ini kenapa? Apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa Yanti sama Nina sampai kayak gitu? Terus Bu Kusnirah bilang ke suaminya, ya udah kita bawa aja ke rumah sakit sekarang. Tapi posisinya tuh udah malam banget, belum tengah malam, tapi udah kayak jam 10-an, jam 11 gitu. Dan buat ke kota, nyari dokter itu jauh banget. Nggak bisa. Gimana? Berdebatlah suami istri ini tentang keadaan malam itu. Dan Bu Kusnirah di sini udah bilang ya dia mau pindah, dia benar-benar nggak betah. Ada yang aneh, ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Ini pasti ada sesuatu yang aneh. Pas lagi debat, si Bu Kusnirah cerita dia mencecar rumah ini kayaknya ada hantunya, ada setannya gitu. Suaminya nggak percaya. Tiba-tiba tuh si Nina sadarkan diri. Jadi buka mata perlahan, ngelihat mama papahnya lagi debat. Dia panggil ya, "Mah, Pah," gitu. Langsung nih dua laki bini ngelihat, "Oh, anaknya, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa?" gitu kan. Di sini Nina cerita. Jadi dia bilang, tadi tuh dia tuh dipanggil-panggil kayak Nina, 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 Nina. Datangin lah sama dia. Siapa yang manggil dia? Waktu dipanggil kayak gitu, dia datengin kan. Datengin, pas dia datengin itu, dia ngeliat di lantai itu ada tangan buntung. Jadi tangan doang ya, nggak ada badan, cuman tangan. Tangan itu tuh kayak gerak-gerak sendiri gitu. Dan Nina ketakutan. Saking takutnya dia jatuh lah tuh di tangga. Nah mendengar kayak gitu, si ibu ini makin takut gitu. Tuh kan ya, aku udah bilang rumah ini berhantu ya. Rumah ini berhantu. Aku nggak mau tinggal di sini. Pokoknya aku mau pindah. Emosi Bu Kusnirah di sini udah memuncak dan si Nina udah ketakutan. Mau nggak mau ya, mendengar kesaksian istri dan anak sekarang kayaknya Pak Udin udah mulai percaya nih sama ceritanya Bu Kusnirah. Jadi dia bilang, Ya udah malam ini kita tidur, besok ayah ke kantor bakal nanya sama Pak Indra mengenai asal-usul rumah ini. Apakah benar berhantu atau tidak? ya udahlah, malam itu akhirnya berlalu. Yanti dibawa masuk ya mungkin. Tidur seperti biasa. Perasaan Pak Udin tuh udah mulai gak karuan. Apalagi Bu Kusnirah yang menyaksikan langsung keanehan anak-anaknya. Besok harinya, hari kedua. Jadi di sini Bu Kusnirah bawa anaknya si Nina sama Yanti buat ke sekolah. Ceritanya mau daftarin ya. Pak Udin itu berangkat ke kantor. Dengan perasaan was-was nih keduanya. Pak Udin penasaran dengan asal-usul rumah tersebut. Bu Kusnirah ya takut. Dia tinggal sendiri, ditinggal sama suaminya. Sedangkan anaknya si Yanti tuh udah makin-makin kelakuannya. Bu Kusnirah ini kan mau cari sekolah SD buat anaknya, tapi juga sekalian mau ke pasar. Nah dia tuh naik delman nih, tek jalan. Pas ngelewatin pohon-pohon bambu kuning, tiba-tiba si kuda itu tuh berhenti. Terus ngamuk kayak bahkan hampir mencelakai si kusir. Pokoknya delman tuh chaos lah. Bu Kusnirah ngajak anaknya turun dong. Dan delman itu nggak bisa dipakai. Ya udah Bu, saya nggak bisa bawa nih, kayaknya si kudanya lagi ngamuk. Ya mau nggak mau, Bu Kusnirah sama Yanti dan Nina jalan kaki. Jalan kaki lah mereka ke pasar. Terus nemu nih SD yang paling dekat. Kesanalah mereka mau daftarkan anaknya. Di sana ada kepala sekolah yang bernama Bu Manulia. Setelah administrasi, berkas-berkas, ngisi ini itu, ngobrol lah. "Oh ini tinggalnya di sana ya?" "Iya, yang rumah dinas itu." Wajah kepala sekolah ini mirip sama reaksinya warga-warga sebelumnya. Yang kayak mengkhawatirkan, takut gitu. Ditanyalah, "Kenapa Bu?" Tapi dia gak mau cerita. Si kepala sekolah ini cuma bilang, "Bu, hati-hati ya di rumah itu. Hati-hati." Oh ya udah gitu kan. Gak mau ambil pusing.
Pamitlah Bu Kusnira sama anak-anaknya balik ke rumah. Toh dia udah ke pasar dan juga daftarin anaknya sekolah, artinya tugas udah selesai gitu kan. Nah sementara itu, ini di kantor ya posisinya, Pak Udin udah ancang-ancang nih mau ngobrol sama Pak Indra terkait rumah itu. Pas jam istirahat, dia datengin lah Pak Indra. Nah Pak Indra tuh yang office boy. Dia tanya, Pak Indra, itu rumah dinas yang saya tempati itu asal-usulnya gimana sih? Saya tuh baru sebentar di sana tuh, udah ada yang aneh-aneh. ceritalah Pak Indra. Pak Indra ini bilang, dia pun sebenarnya nggak tahu pasti ya terkait rumah tersebut. Tapi yang jelas rumah dinas itu tuh sudah ada jauh sebelum PT Pancasakti itu berdiri. Tempat mereka bekerja. Berarti rumah itu lebih tua dong dibanding perusahaan mereka. Suatu hari nih, rumah itu tuh emang nggak ada penghuninya ya. Dan kayak yaudah gitu aja. Pak Yasir, owner dari perusahaan itu tuh nyari rumah atau buat dijadiin mes gitu. Buat karyawan-karyawan yang kebanyakan tuh dari Jawa. Dia bilanglah ke manajernya, manajer lamanya. Cari dong rumah yang bisa dijadiin mes. Ya buat karyawan-karyawan lah. Entah gimana ceritanya, si manajer lama ini tuh kebetulan membeli rumah dinas tersebut. Rumah yang ditempati Pak Udin. Dia beli, katanya sih karena rumahnya tuh masih bagus, harganya juga murah. Dibelilah. Nah, terus setelah dibeli, ditinggalin kan sama karyawan. Ditinggalin di sana tuh mereka nggak pada betah gitu loh. Cuman sebentar, pada ketakutan, pindahlah. Menurut selintingan kabar, itu rumah tuh angker, berhantu, seram, bahkan berbahaya. Karena hal tersebut, pada nggak ada yang mau tuh tinggal di sana. Nggak ada yang mau, nggak bakal ada yang sanggup. Ya udah, ditinggal gitu aja rumahnya. Walaupun udah dibeli sama perusahaan, karyawan nggak ada yang mau tinggal di sana, rumahnya kosong lagi. Bahkan perabotannya pun ditinggal di sana. Rumahnya lama ditinggal, sampailah Pak Udin diganti menjadi manajer baru gitu kan, jadi pimpinan di sana. Dan Pak Udin dikasihlah rumah dinas itu. Makanya nih rumahnya kayak nggak terurus gitu kan, karena emang saking lamanya nggak dihuni. Pak Udin yang mendengar penjelasan Pak Indra di sini udah tahu, wah fix ini mah rumahnya berhantu. Jadi dia pikir karena gajinya belum turun, udah habis buat biaya transport, pindahan, barang-barang segala macem, ya udah bertahan dulu lah 1 bulan di rumah itu. Nanti bulan depan Pak Udin nyari kontrakan baru. Niatnya seperti itu. Ya udah, nanti aku bilang sama istriku kita pindah di bulan depan pas udah gajian. Sore harinya Pak Udin ini balik ke rumah ya. Dan itu tuh udah kayak gelap gitu, udah mau malam. Dia balik, jalan. Nah, ternyata rumahnya tuh nggak nyala listriknya, gelap. Panik dong dia, ini kenapa nih? Kayak nggak ada orang di rumah. Diketuk-ketuk tuh. Assalamualaikum, Bu, Assalamualaikum. Diketuk-ketuk tuh nggak ada jawaban ya. Makin gak enak perasaan dia. Apalagi udah tahu rumahnya horor. Takutnya terjadi macam-macam ke keluarga. Tapi nggak lama kemudian sang istri ini buka nih Bu Kusnira dengan lilin di tangannya. Dia bilang, "Iya Pak, tadi aku dengar Bapak manggil-manggil tapi aku lagi nyari lilin." Ditanyalah, Sejak kapan di sini listriknya mati? "Oh baru aja." Oh ya udah. Mencoba tetap positif. Setelah beres-beres, mereka bersiap makan malam. Berempat di meja lagi makan malam. Pas lagi makan malam, tiba-tiba nih ada suara derap kaki langkah. Banyak. Jadi kayak suara kayak prajurit berbaris gitu, ngerti kan? Tapi banyak. Nah, lihat-lihatan tuh suami istri ini. Suara apaan nih? Ternyata suara itu tuh bukannya pergi, hilang. Tapi malah kayak mengelilingi rumah dinas itu. Jadi kayak dikelilingin. Seru banget gak sih? Yaudah nih, makin gak enak nih perasaan. Tapi lama-kelamaan suara itu hilang sendirinya. Cukup lama sebenarnya suara itu. Jadi kayak banyak orang baris berbaris ngelilingin rumah kamu. Itu nggak enak banget sih, malesin banget. Setelah makan malam selesai,
listrik nyala. Alhamdulillah listrik nyala ya. Kita tuh kalau mati listrik itu pasti kan kayak takut gitu kan, macam-macam tuh pikirannya. Tapi kalau udah listrik nyala tuh kayak tenang. Nah karena udah listrik nyala, si Pak Udin ini berniat untuk mandi gitu. Jadi dia ke kamar mandi nih. Waktu dia di kamar mandi, biasa beres-beres, lepas baju, mau nyalain keran. Pas kerannya dibuka, dia ngeliat itu yang keluar darah segar. Yang mengalir tuh darah. Takut dong Pak Udin. Dia udah mulai takut, matanya melotot, badannya gemeteran. Dia ambil handuk, keluarlah dia. Keluar dari kamar mandi. Terus istrinya ngeliat, kok ya nggak jadi mandi sih? Tapi dia nggak jawab. Dia kayak masih panik gitu, nggak bisa ngomong nih karena habis takut. Nah istrinya ini udah curiga nih, kayaknya ada yang aneh gitu kan. Kenapa? Ditanyalah pelan-pelan. Ayah kenapa? Kok nggak jadi mandi? Lalu Pak Udin cerita. Tadi aku tuh mau mandi. Pas ngebuka keran, yang keluar itu tuh darah segar. Terus sama-samar denger suara orang kayak minta tolong. Kayak lirih banget. Tapi teriakannya tuh kayak, tolong, tolong, tolong. Serem ya? Serem dong. Tutuplah, makanya nggak jadi mandi. Ah masa sih, kata istrinya. Tapi mungkin sih. Waktu dicek lagi ke kamar mandi, dibuka tuh kerannya. Airnya udah bening lagi. Terus suaminya udah mulai kayak, ini nggak bener nih. Tadi tuh yakin banget ngalamin hal tersebut. Pas lagi kayak gitu tuh suasana lagi tegang-tegangnya akibat air berubah jadi darah. Itu bunyilah, prank. Suami istri ini penasaran dong, itu bunyi apaan. Langsung mereka ke ruang tengah. Dan mereka ngelihat Yanti itu di depan pintu. Jadi pintu depan rumah tuh terbuka. Yanti tuh berdiri kayak gini. Di depannya tuh ada piring, makanan berserakan sama gelas. Yanti ditanya tuh nggak jawab. Dia nggak bisa diajak ngobrol sama sekali. Kayak orang kesurupan. Nggak ada kontak sama manusia. Nggak ada kontak sama realita. Si Nina di kursi lagi nonton TV. Tapi wajahnya tuh ketakutan gitu kayak. Ditanyalah sama mama papanya. Tadi kenapa? Apa yang terjadi gitu kan? Nina cerita. Jadi waktu mereka lagi nonton TV, tiba-tiba tuh pintu depan ada yang ngetok. Tok tok tok. Nina dengar ada suara perempuan, kayak perempuan tua gitu, minta makan sama minta minum. Nah, Yanti nih ngebukain pintu kan. Lalu dia ke belakang, ngambilin makan sama minum. Nina penasaran. Siapa yang minta makan minum? Siapa gitu kan di malam-malam kayak gitu. Waktu Nina ngeliat pelan-pelan, dia kaget sekaget-kagetnya. Karena yang dia lihat itu ada badan perempuan pakai kebaya merah. Tapi kayak copang-camping. Dari bawah dia lihat kakinya. Oh ini perempuan nih. Pakai sarung. Pakai kebaya merah. Sobek-sobek compang-camping. Pas ke atas. Bagian perut. Dada yang dia lihat sampai leher, nggak ada apa-apa lagi. Kepala buntung, nggak ada kepalanya. Nina ngelihat kayak gitu, gemeteran, shock, anak kecil. Gimana? Mentalnya tuh langsung ketakutan, makanya dia gemeteran nggak nonton. Pokoknya dia diam lah di depan TV, nggak berani deketin Yanti. Sedangkan Yanti di hadapan sosok itu, ya diam aja. Sampai akhirnya dia kasih tuh piring makan sama gelas tadi. Yang dikasih kan itu makhluk astral ya, jadi nggak bisa megang dong, jatuh lah. Itu bunyi yang didengar mama papahnya. Di sini Bu Kusnirah marah besar dia. Udah campur aduk antara marah, panik, takut. Dia sampai memojokkan suaminya. Dia nyalahin suaminya lah. Kenapa buru-buru gitu pindah ke kota Binjai. Ini tiba-tiba diteror sama setan kayak gini. Parah lagi. Cekcok lah sama suaminya. Karena si Pak Udin ini ngerasa kayak, Ini keadaannya lagi nggak baik-baik aja, tapi kamu nyalahin aku, mojokin aku. Kamu harusnya kita saling menguatkan. nggak bisa. Cekcok. Ya udah. Berlalulah malam itu. Keesokan harinya, Pak Udin dia ke bagian keuangan, dia minta cash bond biar bisa pindah rumah hari itu.
Tapi ternyata nominal yang dia minta tuh kegedean, jadi nggak bisa dikasih. Karena kan rencananya mau ngontrak rumah baru kan, dan bayarnya ya mungkin tahunan gitu, makanya nggak dikasih. Nah, Pak Udin sini udah kayak ngerasa hopeless lah dia. Aduh, gimana ya? Ini nggak dapat uang, nggak bisa pindah, bakal terjadi apa lagi di rumah? Baru 2 hari 2 malam aja tuh udah aneh banget, udah banyak kejadian-kejadian gila di rumah gitu kan. Udah mau gimana lagi, ya kabar itu harus dibawa dan diberitahukan kepada istrinya. Apakah pilihan mereka harus bertahan 1 bulan di rumah dinas itu dengan gangguan-gangguan hantu tersebut. Agak sedih sih sebenarnya dengan kondisi keluarga ini. Jadi kayak, ya gimana gitu. Perasaan Pak Udin tuh udah campur aduk. Sedangkan Bu Kusnirah ya di rumah dengan anak-anaknya ketakutan gitu. Jadi dia ngaji lah siang itu. Dia ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngaji lah pokoknya ngaji. Tiba-tiba waktu dia ngaji tuh dia ngetok pintu. Tok 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 tok. Beranjak lah Bu Kusnirah ngecek siapa yang datang. Pas dibuka pintunya ternyata suaminya, Pak Udin. Jadi Pak Udin ini di depan rumahnya, padahal itu masih jam 2 siang, harusnya kan pulangnya sore ya, kok udah pulang gitu. Pak Udin nih marah wajahnya, kayak marah banget. Terus dia bilang, Kamu jangan sekali-sekali baca itu di sini. Jangan pernah baca itu lagi. mendengar ucapan Pak Udin kayak gitu, Bu Kusnirah kesel dong. Baca apaan sih orang ngaji? Masa nggak boleh ngaji? Ya, Pak Udin tuh diam aja. Terus dia berjalan menuju ke lantai 2. Naiklah ke lantai 2, diikutin sama Bu Kusnirah. Dia minta penjelasan dong ke suaminya, kok pulang cepet, terus marah-marah gak bolehin ngaji. Ada pegerangan sih suami gitu. Tapi ketika dia nyampe di lantai 2, dia gak lihat siapa-siapa. Gak ada siapapun di sana. Berarti yang diajak ngobrol, yang dia temuin tadi bukanlah suaminya, alias dedemit, setan ternyata. Wah, makin gak karuan nih perasaan Bu Kusnirah. Ya udahlah, singkat cerita malam, ya seperti biasa dengan ketakutan itu, dengan suara-suara aneh, kelakuan Yanti yang kadang-kadang bisa diajak ngobrol, kadang-kadang asik sendiri dengan dunianya, sampai tertidurlah keluarga ini. Sekitar jam 11, jam 12 gitu, Bu Kusnirah ini kebelet tipis, dia mau ke toilet. Kalau ke toilet tuh pasti ngelewatin ruang tengah ya, ruang televisi tadi. Jadi televisi itu ternyata masih nyala, cuman abu-abu. Jadi kan di zaman dulu, di tahun 90-an, acara tuh sampai jam 10, jam 11 kan. Setelahnya tuh ya TV abu-abu gitu, TV statis lah. Nah, ternyata TV-nya nyala, Bu Kusnirah tuh bisa lihat tuh si Yanti lagi nonton TV statis tadi. Dia bingung dong, ini kenapa bocah nonton TV kayak gini? Diam aja. Ditanya, Yanti kamu ngapain nonton TV di sini? Kenapa nggak tidur? Nggak jawab. Oh ya udah, dia mau ke toilet. Tapi pas mau ke toilet, dia lewatin kamar anaknya ya. Waktu dilihat di kamar anaknya, Yanti itu lagi tidur pulas sama Nina. Jadi siapa yang dia lihat nonton TV tadi? Gimana perasaan Bu Kusnirah? Pasti kebayang dong. Dia kaget. Ya berbalik badan, dia cek tuh sosok yang menyerupai Yanti. Ternyata sosok itu berubah menjadi tangan yang gak ada badan, kayak dilihat Nina. Tangan hantu gitu, bergerak-gerak. Teriak dong, histeris. Bu Kusnirah langsung teriak sehisteris mungkin. Karena dia teriak heboh, akhirnya kebangunlah kedua anaknya dan suaminya. Pada nanyain kenapa Bu, kenapa gitu kan. Ya dengan benar-benar gemetaran akhirnya cerita lah apa yang terjadi pada malam itu. Itu kan waktunya udah mau menjelang pagi ya. Jadi Pak Udin ini mikir, oh Kak nanti setelah pulang dari kantor aku bakal nemuin Pak Togar gitu. Oh ya udah, Bu Kusnirah juga siap-siap mau buat sarapan. Singkat cerita setelah sarapan, Pak Udin ini berangkat ke kantor. Tertinggallah Bu Kusnirah dengan kedua anaknya seperti biasa bertiga di rumah. Waktu berjalan, tiba-tiba si Nina tuh teriak, gitu.
Dan dia ngelihat, wow, di sini serem banget sih. Jadi Yanti itu, dia megang pisau sambil tahu cekikikan, melukai Nina. Nina ini jadi target si Yanti gitu. Dia dorong lah Nina buat keluar dari rumah. Ya mau nggak mau dia harus ke puskesmas buat pertolongan si anaknya ini berdarah kan, karena si Yanti yang kesurupan ini. Dengan nangis, Bu Kosnirah bawa anaknya si Nina minta pertolongan. Rumahnya juga jauh dari warga. Itu perasaannya dia tuh bener-bener kacau. Yanti masih di dalam rumah, memegang pisau, entah apa yang dia lakukan di dalam rumah gitu kan. Gak lama kemudian ada delman tuh. Syukurnya tuh ada delman. Ke puskesmas diobatin, ada warga yang menolong. Ya, ditolongin lah. Ceritalah nih. Ini anak saya bla 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 bla. Ya warga juga mungkin udah tahu lah ya, itu mungkin karena rumahnya kan udah dibilang rumahnya kayak ada sesuatu deh, ada yang aneh gitu. Teringatlah si Bu Kosnirah nih dengan Pak Togar yang dibilang suaminya. Tadinya kan suaminya mau mencari nanti setelah pulang kantor, tapi ini kan siang gitu. Dan sekarang tuh lagi arjen-arjennya Bu Kosnirah berinisiatif nih buat nemuin Pak Togar langsung. Nanya-nanya sama warga di mana rumah Pak Togar. Akhirnya ketemu lah. Di sana ternyata Pak Togar ini adalah suami dari Ibu Manolia yang merupakan kepala sekolah dasar, kepala SD yang ketemu sebelumnya beberapa hari sebelumnya. Di sini Bu Kosnirah cerita ya, semua yang dia alami dari hari pertama sampai melukai sang adik gitu, si Nina tadi. Ceritalah semuanya. Akhirnya terungkap guys. Akhirnya teka-teki ini terjawab. Ternyata rumah itu memang rumah setan, rumah berhantu. Pak Togar tuh kan dengerin cerita dari Bu Kosnirah. Dia bilang, nggak ada yang bisa diperbuat. Rumah itu tuh memang rumah setan, rumah berhantu. Satu-satunya pilihan tuh kalian pergi dari rumah itu. Pergi sesegera mungkin sebelum ada jiwa yang direnggut. Pak Togar ngambil jimat, apalah itu kita nggak tahu. Pokoknya dia ngambil sesuatu, dia ajak Bu Kosnirah buat menjemput Yanti di rumah. Karena kan Yanti masih sendirian ya. Si Nina dititipin tuh di rumah Pak Togar sama istrinya. Baliklah dia sama Pak Togar ke rumah dinas tersebut mencari Yanti. Nyampe di rumah itu, Bu Kosnirah ini udah panik dan teriak-teriak, Yanti, Yanti, Yanti kamu di mana nak? Yanti. Gak ada jawaban. Dicari di lantai 1 semuanya ruangan tuh dengan kepanikan ya, dicari-cari nggak ada si Yanti nih. Terus mikir apa si Yanti di lantai 2 ya, karena biasanya dia di lantai 2 tuh main. Naiklah ke lantai 2 sama Pak Togar. Dan bener aja Yanti tuh lagi di kursi goyang seperti biasa. Duduk dengan wajah datar, mata kosong gitu. Pak Togar yang ngeliat langsung buru-buru mengalungkan jimat tersebut. Dia kalungkan nih ke tubuhnya Yanti. Setelah dikalungkan, Yanti ini kayak tersadar gitu loh. Kayak Yanti menjadi Yanti lagi nih. Dan dia menangis. Dia cerita kalau dia semenjak datang ke rumah itu tuh kayak ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Dan dia gak bisa mengontrol itu. Ya kesurupan lah pokoknya. Pak Togar tuh langsung menginstruksikan, langsung bilang nih kepada Bu Kosnirah, Bu Kosnirah segera bawa semua barang-barang kamu dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Bu Kosnirah dengan keadaan takut, panik, gemeteran, tapi dia juga harus bergerak. Dia balik ke kamar, masukin semua barang-barang, baju-baju seadanya lah secepat mungkin. Baju anaknya, baju suaminya, baju dia gitu kan. Pokoknya apa yang bisa dibawa semuanya. Pergilah mereka dari rumah itu. Dan kata Pak Togar, jangan pernah kembali ke rumah itu kan. Dia otomatis itu udah kesempatan terakhir dia membawa barang-barangnya. Ya ada sih beberapa yang ketinggalan, namanya juga cepet-cepet dan sendirian kan, nggak ada suaminya. Suaminya ini masih di kantor nih, sedangkan istrinya, aduh, udah ngalamin hal-hal gila gitu pada hari itu. Setelah ketegangan di rumah dinas itu, mereka balik nih ke rumah Pak Togar. Dan di sini Pak Togar ceritalah terkait dengan asal usul dari rumah tersebut. Nah ternyata ini nih masih berkaitan nih dengan keluarganya Pak Togar. Jadi Pak Togar tuh bisa dibilang orang yang sangat tahu terkait dengan rumah dinas itu. Asal muasal rumah tersebut itu tuh dari kakeknya Pak Togar. Nah kakeknya Pak Togar nih waktu muda, dia tuh bekerja nih sebagai pesuruh di rumah keluarga Van Hak.
Nah, menurut sang kakek, keluarga Van Hak ini nih nggak kayak company Belanda lainnya yang suka memeras keringat warga ya, dan bertindak semena-mena gitu. Nggak kayak gitu. Justru keluarga Van Hak nih baik banget. Mereka juga ngasih upah tuh sepadan. Pokoknya baik lah, dan nggak segan-segan menolong pribumi. Jadi kayak disayang banget lah sama warga. Tipe-tipe Belanda yang baik gitu kan. Sampai nih di tahun 1942, Jepang tuh datang menginvasi daerah Binjai. Nah, keluarga Van Hak itu tuh terdiri dari 3 orang. Ada kepala keluarga, sang ayah atau suami, ada istri, dan anak laki-laki. Mereka bertiga tuh diminta tentara Jepang buat pergi dari rumah itu karena katanya rumahnya tuh mau dipakai buat pos penjagaan. Karena nggak menemukan kesepakatan antara 3 orang tersebut, si keluarga Van Hak dengan tentara Jepang, akhirnya tentara Jepang tuh pergi tuh dari rumah itu. Tapi ternyata masalahnya tuh nggak sampai di sana. Jadi sore harinya nanti keluarga Van Hak ini kan lagi di rumah tuh. Didatangin lah sama tentara Jepang. Dan tanpa banyak kata-kata, tentara itu langsung menembaki seluruh keluarga Van Hak. Dan semua jenazahnya itu dimasukin ke dalam sumur. Kakek Togar tuh bisa kabur dari rumah itu. Dia langsung ngasih tahu dong ke warga kalau keluarga Van Hak tuh lagi diserang sama Nippon alias Jepang. Karena kesal mendengar cerita itu, warga tuh kan sayang sama keluarganya Van Hak karena mereka baik. Jadi mereka tuh datengin lah tentara Jepang. Padahal mereka tuh nggak berbekal senjata gitu untuk melawan tentara Jepang. Ya, akhirnya terjadilah pemberontakan di sana. Tentara Jepang nih menembakilah semua pemberontak dan semua mayat itu dibuang ke sumur. Gak sampai di sana, rumah itu pun dipakai tentara Jepang. Selama tentara Jepang di sana, jadi rumahnya tuh dipakai tuh buat melampiaskan nafsu bejat. Jadi kayak perempuan-perempuan pribumi itu diangkut, disekap, dijadikan budak seks di rumah itu. Tapi mereka tuh nggak dikasih makan, justru disiksa. Sampai akhirnya perempuan-perempuan itu tuh meninggal karena malnutrisi. Ya bisa dibilang ya di zaman dulu setiap hari tuh pasti aja ada jerit tangis minta tolong dari rumah itu. Dan gak lama kemudian suara itu hilang. Warga sih pada zaman itu gak bisa berbuat banyak ya. Mereka hanya bisa pasrah sama keadaan seperti itu. Karena tentara Jepang pada saat itu tuh kejam banget. Jadi banyak warga yang disiksa dan nyawanya dihabisi di rumah tersebut. Kayak rumah-rumah pembantaian lah intinya. Bahkan ada cerita yang mengatakan ada juga yang sampai dimutilasi, dikuliti hidup-hidup sampai akhirnya mati kehabisan darah. Hingga akhirnya tentara Jepang itu dipukul mundur saat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, beberapa tentara Jepang itu melakukan harakiri atau bunuh diri. Dan sisanya mereka berhasil dieksekusi oleh warga sekitar. Lalu gimana nih dengan mayat-mayatnya? Sama, mayat-mayat itu semua guys dibuang ke dalam sumur di rumah tersebut. Belum berakhir nih pertumpahan darah di rumah itu. Waktu pun berganti dan terjadilah kemelut politik di antara komunis dan juga warga penduduk yang kontra terhadap pemahaman PKI. Nah, mereka yang gak sepaham nih, diculik, dianiaya, dibunuh di rumah itu lagi. Dan lagi-lagi jenazah itu dibuang ke dalam sumur yang ada di rumah dinas itu. Hingga pada tahun 1960-an, rumah itu akhirnya benar-benar kosong. Nah, kakek Togar nih berinisiatif untuk merawat, memugar, dan mengurus kembali kepemilikan surat-surat rumah peninggalan sang majikan alias keluarga Van Hak. Namun nggak tahu gimana ya, ternyata banyak gangguan nih di sana. Harapannya kan dengan begitu kakek Togar ini bisa memiliki rumah tersebut. Tapi ternyata gangguan-gangguan di rumah itu, gangguan-gangguan horor ya, hantu mistis segala macam itu tuh makin-makin hingga kakek Togar tuh didiagnosa sakit jiwa gitu. Karena dia saking keganggunya gitu kan. Singkat cerita kakek Togar ini meninggal dunia guys. Lalu kemudian keluarganya Pak Togar itu dengan adiknya, dengan ayah mamahnya tinggallah di rumah itu, mewarisi lah ceritanya.
Tapi nggak sampai setahun di rumah itu mereka tinggal, selain gangguan-gangguan mistis yang mungkin masih bisa ditahan gitu kan, adik bungsu dari Pak Togar ini melakukan bunuh diri di lantai 2. Sebegitu aktif. Bahkan ya, Pak Togar tuh dia bilang udah nggak kehitung lagi deh dia ngelihat hantu di sana. Dari yang anggota badannya doang, kayak tangan doang, kaki doang, kan banyak yang dimutilasi ya. Terus pocong, kuntilanak segala macam tuh udah sering banget di sana. Sampai akhirnya keluarga Togar ini pindahlah dari rumah tersebut. Jadi tinggallah rumah itu kosong bertahun-tahun lama. Skip timeline ke tahun pembelian rumah. Jadi PT Pancasakti, tempat Pak Udin ini bekerja, mereka membelilah rumah tersebut. Jadi dijual lah nih sama keluarganya Pak Togar. Dan ya seperti cerita yang diceritakan oleh Pak Indra yang karyawan tuh pada nggak betah. Mereka malah ngontrak rumah lagi, rumah sendiri gitu ya. Kosong lagi lah, hingga ditinggali sama Pak Udin sekeluarga. Padahal ya menurut Pak Togar nih, waktu PT Pancasakti itu membeli rumah tersebut, mereka tuh udah memugar rumah itu. Jadi kayak emang diperbarui, direnovasi gitu kan. Bahkan mereka tuh membuang loh sama kursi goyang yang ada di lantai 2 yang biasa didudukin Yanti. Itu tuh udah sempet beberapa kali dibuang. Listrik mati ya, Nis? Aduh guys, aku agak tegang ya ceritanya. Ini dari tadi tuh berapa kali listrik mati, makanya aku nanya listrik mati. Whatever. Mungkin tadi sih kayaknya agak longgar tuh colokannya, bukan hal-hal yang bersifat. Yaudah, untung aku syuting siang. Setelah ini istirahat. Udah lanjut ke cerita ya, kita balik ke cerita. Jadi setelah dipugar, itu kursi goyang didudukin Yanti itu tuh udah berapa kali dibuang sama PT Pancasakti. Tapi anehnya tuh kursi balik lagi ke tempat semula. Jadi kayak kursinya tuh nggak mau pergi gitu dari rumah itu. Dari lantai 2 tepatnya. Seram ya Bu. Nah setelah mendengar cerita dari Pak Togar ya, Bu Kusnirah ini langsung nelpon lah suaminya buat ngasih tahu nih kejadian tadi. Dia cerita lah di telepon. Nanti pulang jangan ke rumah itu. Tadi kejadian kayak gini-gini, si Yanti begini-begini begitu, bla bla bla, banyak cerita lah. Oke. Akhirnya dengan bantuan warga, dengan bantuan Pak Togar, mereka tidak tinggal di sana lagi, jadi nyewa rumah warga dulu nih. Untungnya tuh mau ya dibayar nanti gitu. Karena kan semua warga juga udah tahu gitu sejarah dari rumah dinas tersebut. Ya akhirnya mereka tetap di Kota Binjai, tapi nggak tinggal di rumah dinas tersebut. Karena kan yang berhantu tuh rumah dinas itu, bukan desanya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah. Dan gara-gara kejadian tersebut, si Yanti ini kan dia berpindah dimensi tuh. Waktu dikerasukan sama hantu di rumah dinas itu, dia tuh sampai dewasa, sampai sekarang, jadi kayak sensitif gitu loh sama hal yang berbau gaib. Bahkan dia akhirnya menetap di Kota Binjai karena menemukan jodoh di sana. Sedangkan Teh Nina yang cerita ini, dia tuh balik sama keluarganya ke Jawa, tepatnya ke Sumedang. Jadi begitulah ceritanya. Pengalaman Teh Nina waktu kecil yang cuman beberapa hari menempati rumah dinas yang ternyata rumah dinas ini adalah rumah pembantaian. Serem banget sih sebenarnya, awalnya ada insiden aneh di studio. Nggak tahu. Ya, sebenarnya di studio ini beberapa kali ada kejadian aneh, tapi aku selalu berpikir itu teknis sih. Ya namanya teknologi ya, buatan manusia kadang tuh bisa aja error ya. Kadang tuh kita harus denial. Karena kalau kita menerima justru makin banyak ya. Jadi aku denial aja sih. Kalau dari kecil juga kalau ada hal kayak gitu, ya aku percaya ada jin, ada makhluk sebelah. Tapi selama kita aura atau energi kita lebih kuat dan kita tidak terlalu into that, ya udah. Mungkin ini adalah resiko sebagai konten kreator horor. It's okay. It's okay. Sampai di sini dulu ceritanya.
Aku juga sudah agak haus setelah berbicara panjang lebar bercerita kepada kalian. Kalau kalian punya cerita horor, pengalaman kamu sendiri, atau pengalaman orang lain yang kamu tulis, pengen aku ceritakan kembali, silahkan isi Google Form di description box. Atau langsung aja DM aku di Instagram, nanti aku kasih linknya. Nanti cerita yang terpilih ya akan aku ceritakan. Atau bahkan kamu mau bercerita langsung nih di adat yang khusus narasumber. Ya intinya kita sama-sama lah ya. Sama-sama menyediakan asupan horor untuk kesehatan kita semua. Sehat dengan asupan horor. Selamat menikmati asupan horor di channel Gusti Gina. Itadakimasu. Aku Gusti Gina, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video asupan horor selanjutnya. Antara ada dan tiada. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.